tulang, sendi, dan otot. Kita akan pelajari masing-masing dari tulang, sendi, dan otot. Dapat dilihat di channel YouTube maupun di website kami. Selamat datang di channel yang keren ini. Kita kali ini akan bahas materi tentang sistem gerak. Sistem gerak ini khususnya untuk gerak pada manusia. Materi ini sebenarnya sudah ada dan sudah diberikan ke kalian ketika kalian masih di SD. Tapi ketika di SMP ini materi diberikan lagi. Kenapa? Biar lebih paham tentang sistem gerak pada manusia. Nah, buat kalian yang cita-citanya jadi dokter atau berhubungan dengan manusia, fisioterapi, dan lain-lain, itu perlu mempelajari tentang sistem gerak. Tanpa basa-basi kita akan langsung masuk ke sistem gerak pada manusia. Nah, sistem gerak manusia itu terbagi menjadi 3. Ada tulang, sendi, dan otot. Nah, kemudian dari semuanya itu ada gangguan pada sistem gerak. Nah, pembagiannya itu sebenarnya hanya ada 3. Tulang, sendi, dan otot. Kita akan pelajari masing-masing dari tulang, sendi, dan otot. Sebelum kita masuk ke tulang, sendi, dan otot, lebih baik kita tahu dulu fungsi rangka itu apa sih? Fungsi rangka itu ada beberapa. Yang pertama untuk memberi bentuk tubuh. Kalau kalian nggak ada rangka, bagaimana bisa tubuh kalian itu terbentuk? Hanya daging dan lemak, kan nggak bisa. Kemudian yang kedua, sebagai penopang tubuh. Nah, dengan rangka tubuh kita akan bisa tegak, nggak loyo. Kalau nggak ada rangka, mana bisa seperti ini. Kemudian yang ketiga, melindungi organ penting. Perlu kita tahu bahwa dalam tubuh manusia itu ada organ-organ penting yang harus dilindungi. Seperti apa? Seperti ada jantung. Ada apa? Otak. Itu organ penting yang harus dilindungi. Siapa yang melindungi? Ya rangka itu sendiri. Kemudian sebagai alat gerak pasif. Rangka juga sebagai alat gerak pasif. Kemudian tempat melekatnya otot. Di rangka itu terdapat otot-otot yang melekat sehingga rangka itu dapat menyatu karena dilekatkan ya dengan otot, dieratkan lah. Kemudian sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Rangka itu digunakan untuk membentuk sel-sel darah. Nah, itu beberapa fungsi dari rangka. Setidaknya kalian pahami separuh dari 6 ini. Gerak manusia itu bisa gerak pasif dan gerak aktif. Gerak pasif itu sendiri dilakukan oleh rangka, seperti fungsi rangka tadi, yaitu dimana sebagai alat gerak pasif. Kemudian otot. Nah, otot ini yang melekat di rangka itu sebagai alat gerak aktif. Apa sih bedanya alat gerak pasif dan aktif? Nah, setahunya kalau aktif dan pasif itu kan kalimat ya. Ini ada gerak, juga ada gerak pasif dan gerak aktif. Tulang berdasarkan bentuknya itu terbagi menjadi 3. Ingat ya, berdasarkan bentuknya. Nah, bentuk tulang itu beda-beda. Berdasarkan bentuknya ada 3. Ada tulang pipa. Bentuknya ini kayak pipa. Kalau kalian lihat pipa, itu bentuknya seperti apa? Nah, tulang yang bentuknya pipa itu ya seperti pipa yang ada di rumah kalian itu. Seperti apa? Paha, betis, dan lengan. Nah, bentuknya kan mirip pipa. Ya, macam silinder lah. Kemudian tulang pipih. Bentuknya itu pipih atau memipih. Gepeng lah istilahnya.
seperti tulang rusuk, dada, dan kepala yang melindungi otak kita. Kemudian ada tulang pendek, namanya juga tulang pendek, seperti yang ada di pergelangan tangan. Pergelangan tangan ya. Terus pergelangan kaki, telapak tangan, dan telapak kaki. Nah, itu namanya tulang tapi pendek. Kalau berdasarkan bentuknya berarti ada 3, pipa, pipih, pendek. Pipindek, pipa, pipih, pendek, pipindek.